Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dengan cara online. Kali ini kita akan membahas tentang antifungi dan nanti mungkin dilanjutkan dengan antibiotik. Antifungi dan antibiotik merupakan suatu mikroba dan obat untuk mengatasi mikroba disebut dengan antimikroba. Jadi sebelum kita membicarakan tentang antifungi dan antibiotik, kita tinjau dulu tentang obat yang dalam kategori antimikroba. Kita tahu bahwa mikroba itu utamanya yaitu yang menyebabkan masalah terhadap kesehatan manusia adalah virus, bakteri, dan jamur. Ketiga mikroba ini sering bermasalah, utamanya yang patogen tentunya, dan obat untuk mengatasi ini disebut dengan obat antimikroba, yang di dalamnya termasuk adalah antifungi, antiviral, antibiotik. Melihat skala pembasmiannya, maka antimikroba ini bisa dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang spektrum sempit dan spektrum luas. Spektrum sempit artinya bisa mengatasi hanya beberapa jenis mikroba, sedangkan yang spektrum luas itu bisa mengatasi banyak sekali mikroba, dan obatnya mungkin itu salah satu contohnya. Untuk yang spektrum sempit misalnya penisilin dan streptomycin. Kemudian yang spektrum luas contohnya adalah tetrasilkin dan chloramphenicol. Antibakteri ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang termasuk bakteriostatik, yaitu antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba, dalam hal ini bakteri ya. Jadi menghambat pertumbuhannya. Sedangkan yang bakterisid ini bisa mematikan atau membunuh mikroba, utamanya yaitu bakteri. Jadi yang sekali lagi bakteriostatik ini hanya menghambat pertumbuhan sehingga mikroba atau bakteri tidak bisa berkembang, sedangkan bakterisid itu akan membunuh atau membasmi bakteri. Kemudian antifungi atau anti jamur ya. Anti jamur atau antifungi ini juga bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu fungisid, yaitu suatu obat yang dapat membunuh jamur. Jadi sid ini membunuh, jadi fungisid obat yang membunuh jamur. Sedangkan yang fungistatik ini obat yang menghentikan pertumbuhan jamur. Jadi sekali lagi, fungisid membunuh jamur, fungistatik menghentikan pertumbuhan jamur. Di dalam bekerjanya, maka antimikroba ini ada mekanismenya. Jadi kalau berdasarkan mekanisme kerjanya, maka antimikroba ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu mikroba yang mengganggu metabolisme sel dari mikroba. Jadi kalau metabolismenya diganggu, otomatis mikroba mungkin bisa berhenti pertumbuhannya, tidak bisa berkembang, atau bahkan bisa mati. Itu contoh beberapa obatnya, ada sulfonamid, diphenhydramine, dan seterusnya.
Kemudian ada yang kedua yaitu antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. Menghambat sintesis dinding sel mikroba. Dinding, kita bisa melihat kalau rumah itu dinding selnya tidak terbentuk, nggak ada dindingnya, otomatis siapapun bisa masuk. Ya, kita bilangnya seperti itu. Sama seperti mikroba. Kalau dinding selnya tidak terbentuk, maka berbagai macam senyawa dan sebagainya itu akan masuk. Yang diperlukan dan tidak diperlukan akan masuk karena dinding selnya nggak ada, nggak punya dinding sel, sehingga sel mikroba itu bisa akan mati. Ini beberapa contoh jenis antimikrobanya. Ada penisilin, cephalosporin, ini termasuk golongan antibiotiknya. Yang ketiga yaitu antimikroba yang mengganggu permeabilitas membran sel. Kalau ini membrannya yang permeabilitasnya yang diganggu. Dindingnya ada tapi permeabilitasnya diganggu. Sehingga tidak selektif lagi, tidak selektif terhadap senyawa yang diperlukan saja yang akan masuk, tapi yang tidak diperlukan juga akan bisa masuk, tidak selektif, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari mikroba atau bahkan bisa mikrobanya menjadi mati. Ini beberapa contoh antimikrobanya. Ada polimisin, ada antifungi golongan polien, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba. Sekali lagi, yang keempat yaitu yang antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba. Jadi sintesis protein yang diperlukan oleh mikroba itu dihambat sintesisnya, sehingga proteinnya tidak terbentuk atau terbentuk tidak memenuhi kebutuhannya. Akibatnya mikroba bisa tidak tumbuh atau bahkan mikroba akan menjadi mati. Ini mungkin beberapa contoh golongan antimikrobanya. Misalnya antibiotik aminoglikosida, kemudian ada makrolid dan linkopicin. Ini salah satu beberapa contoh yang termasuk kelompok atau golongan yang keempat. Tetrasilkin dan chloramethyl termasuk di dalamnya. Dan yang kelima yaitu yang menghambat antimikroba yang menghambat sintesis atau yang merusak asam nukleat, menghambat sintesis asam nukleatnya atau merusak asam nukleatnya. Kita tahu asam nukleat merupakan salah satu senyawa inti suatu sel. Jadi kalau sel itu asam nukleatnya rusak, tidak terbentuk, otomatis sel akan mati. Contohnya adalah rifampicin dan antibiotik golongan quinolon. Kemudian ada istilah untuk mikroba ini resistensi. Sebenarnya bahasanya bahasa umum, tapi untuk antimikroba itu yang dimaksud dengan resistensi sel mikroba yaitu suatu sifat tidak terganggunya kehidupan sel mikroba oleh antimikroba. Jadi kalau mikroba itu resisten, maka dia tidak akan mempan oleh salah satu jenis antimikroba tersebut. Jadi diberi antimikroba itu dia tidak terpengaruh kehidupannya, dia tetap hidup, dia tetap berkembang. Namanya resisten. Jadi kalau orang sudah resisten terhadap terhadap antibiotik atau antimikroba tertentu, maka dia diberi, kalau dia sakit, infeksi oleh suatu mikroba, diberi antibiotik atau antimikroba itu, maka tidak akan sembuh karena infeksi atau mikroba yang menginfeksinya tidak mempan oleh mikroba itu.
itu namanya resisten sel mikroba. Ada beberapa mekanisme mengapa mikroba itu bisa menjadi resisten. Yang pertama, dia merubah tempat kerjanya atau target set atau tempat kerja obatnya. Karena obat itu kan ada reseptornya, tempat kerjanya. Kalau itu diubah, maka obat itu ibaratnya orang itu kecelik, ya. Di situ tidak ada tempat untuk ditempati oleh obat itu. Akhirnya obatnya ya tidak berguna, tidak bermanfaat. Akhirnya mikroba itu menjadi resisten. Yang kedua, mikroba akan menurunkan permeabilitasnya. Akibatnya adalah obat akan sulit masuk ke dalam sel. Karena obat sulit masuk ke dalam sel, maka otomatis tidak terpengaruh mikroba itu terhadap obat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mikroba itu melakukan inaktivasi terhadap obat. Jadi obat menjadi tidak aktif karena menghasilkan sesuatu senyawa mungkin, sehingga obat itu menjadi tidak aktif. Nah, akhirnya karena nggak aktif, tentunya tidak mempan obat itu, tidak mempan, tidak bisa melakukan menghentikan pertumbuhan atau mematikan mikroba ini. Kemudian yang keempat yaitu mikroba akan membentuk jaringan pintas untuk menghindari tahap yang dihambat oleh antimikroba. Menghambat jalan pintas, membentuk jalan pintas. Mikroba membentuk jalan pintas. Ibaratnya kalau suatu tempat itu diganggu, ya, kemudian kalau dia tidak dia bisa membuat jalan yang lain, ya, ini kita kalau seperti proses reaksi kimia, ya. Reaksi kimia itu kan ada tahapannya dari A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya. Kalau misalnya antibiotik atau mikroba itu misalnya menghambat perjalanan dari B ke C misalnya. Kalau dia membentuk jalan pintas, maka proses B ke C itu tidak dipakai. Dari A ke B langsung B meloncat ke D. Jadi B ke C-nya tidak dipakai jalan itu. Jadi bentuk jalan pintas. Karena bentuk jalan pintas, maka otomatis antimikroba itu tidak bermanfaat karena dia hanya bekerja di jalan itu, ya. Jadi membuat jalan pintas, membuat jalan yang lain, sehingga antimikrobanya menjadi tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima yaitu mikroba akan menekan produksi enzim yang dihambat oleh antimikroba. Jadi produksi enzim yang biasanya dihambat oleh antimikroba, dia tekan produksinya sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroba itu sendiri, karena enzimnya itu produksinya ditekan, sehingga enzim yang biasanya itu dihambat oleh antimikroba menjadi diproduksi nggak terlalu banyak ditekan, sehingga antimikroba ibaratnya ya tidak banyak berpengaruh karena dia di situ kerjanya menghambat enzim. Jadi itu adalah cara-cara mikroba menjadi resisten. Jadi kalau mikroba itu bisa melakukan hal seperti ini, maka dia akan menjadi resisten.
Ya sama seperti kalau manusia biasanya hidup di misalnya di udara yang dingin misalnya. Begitu dia di udara tropis, ya, dia harus melakukan sesuatu karena dia gak tahan panas, ya rumahnya diberi AC lah, supaya dia bisa bertahan hidup lebih baik. Itu ibaratnya seperti itu cara untuk mempertahankan diri sehingga dia bisa tetap eksis, hidup dan berkembang. Sama seperti mikroba juga demikian, dia punya cara-cara supaya dia tetap bertahan hidup, tidak terganggu pertumbuhannya. Sehingga kalau sudah demikian, maka antibiotik atau mikroba itu menjadi tidak bermanfaat karena mikroba menjadi resisten. Kalau tadi mekanisme kerja resistensi, bagaimana mikroba itu menjadi resisten. Ini penyebab terjadi resisten. Mengapa mikroba itu bisa resisten terhadap obat? Yang pertama, karena pemakaian yang berlebihan atau overuse. Misalnya itu cukup dengan 200 mg karena mungkin teman-teman itu khawatir dengan dosis itu tidak masih kurang sehingga dilebihkan sehingga menjadi overuse. Yang kedua, penggunaan antibiotik tanpa indikasi. Jadi seharusnya itu tidak perlu antibiotik atau antimikroba, tapi diberi antimikroba. Nah, ini penggunaan antimikroba yang tidak sesuai dengan indikasi. Misalnya kalau diare misalnya. Kalau diare itu bukan karena infeksi bukan infeksi karena mikroba, maka nggak perlu antibiotik. Dicari penyebabnya, mengapa? Misalnya karena makan yang terlalu asam, makan yang terlalu banyak lemak misalnya. Orang tertentu bisa tidak tahan seperti itu. Ya, berarti bukan karena infeksi. Kalau diberi antibiotik, ya itu bisa menyebabkan mikroba yang ada di situ menjadi resisten. Ya, orangnya menjadi, nanti kalau diberi obat itu ada infeksi, nggak mempan nanti di misuse. Jadi pemberian antimikroba yang tanpa indikasi yang jelas, termasuk misalnya batuk itu ada yang karena infeksi, ada yang karena alergi. Kalau hanya alergi ya beri anti alergi, nggak perlu diberi antibiotik. Ya. Kalau ada indikasi infeksi baru diberi antibiotik. Ya. Ini yang sering pengobatan yang yang salah, karena tanpa indikasi diberi antibiotik. Yang ketiga, karena penggunaan antimikroba yang di bawah dosis yang dianjurkan. Ini justru di bawah dosis. Karena di bawah dosis menjadi tidak mempan, akhirnya mikroba menjadi resisten. Yang keempat, karena transmisi bakteri yang resisten di fasilitas kesehatan. Jadi ada transmisi bakteri yang resisten. Mengapa? Karena akibat abainya dalam menjalankan kewaspadaan universal. Jadi karena di fasilitas kesehatan itu tidak menjalankan prosedur penanganan infeksi, akhirnya ada transmisi bakteri yang resisten. Ya, akhirnya beberapa mikroba itu tidak mempan dengan antibiotik yang digunakan di rumah sakit itu. Saya kira itu mungkin penyebab dari terjadinya resistensi.
untuk materi selanjutnya ini nanti kita akan kita teruskan di terakhir ini ya, nanti terakhir setelah anti fungi, antibiotik, baru nanti ini nanti ya. Nanti kita ya ini nanti menyusul ini. Oke. Mungkin untuk sementara kita cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya materi anti fungi. Sekian mungkin, kalau nanti ada pertanyaan bisa dikirim melalui WA group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di lain tempat insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.